Tanggal lahir. Biasanya data lahir atau medikament pasien sampai muntah mual gitu ya. Kemudian bisa buang ke bengkok juga. Tapi kan kalau bengkok satu nanti kotor ya. Tadi yang sikat gigi kalau perlu sikat gigi dulu ya. Atau kumur-kumur dan dingin. Tisu kalau diperlukan itu Biodata pemeriksaan. di sini sih siapin handuk juga katanya. Terus masker kita menggunakan masker. Pakai masker karena apa? TBC itu sifatnya Menular. Kalau sampai dia batuk atau bersin kena muka kita atau kena badan kita nanti bisa menularkan pemeriksaan pemulirnya dari makanan masing-masing ya. Nah, persiapannya biasa prainteraksi ya, alat ya, persiapan alat, tangan, melangkah, kemudian tahap orientasinya apa? Memberikan salam, kenalkan diri, menyapa pasien, menanyakan identitas atau gelang pasien. Terus menyampaikan tindakan, menyampaikan tujuan. Tujuan itu penting. Seperti kalau ada 3 minimal 2 disebutin. Karena pasiennya pengen tahu dong, buat apa sih diperiksain dahaknya, buat apa sih diambil darahnya, buat apa sih diambil gizinya, ya sesuai pasti sudah dijelaskan sama dokter. Makanya sesuai dengan program dokter itu hari ini kami akan ambil sampel darahnya atau sampel urin, sampel tujuannya lihat di tujuan. Kemudian Kontrak waktu. Tanyakan persetujuan. Persetujuan dan Ke siapa? Jadi 8 poin di interaksi di fase orientasi, jangan lupa ya. Ini seringkali ada yang melewat pas project. Nah, tahap kerjanya ya, sedangkan tadi sebenarnya bisa dilakukan pada fase pra-orientasi, tapi kalau misalnya dilakukan di tahap kerja juga pada tahap kan boleh sedangkan mengangkat, kemudian kita pasang headphone, kemudian untuk itu diambilnya pagi hari ya, makanya itu sampaikan puasa, pasien puasa. Kalau nggak puasa, Seputum tidak. kemudian posisinya sebaiknya duduk kalau pasiennya bisa duduk ya, atau semicolor. Kalau tiduran ya nggak apa-apa, tapi agak susah jadi kalau batuk mulai enak ya. Kemudian ajarkan dulu pasien baru efektif. Tarik nafas 3 kali. Di yang nafas ketiga tahan terus batukkan. Jadi yang keluar itu dahaknya, itu bukan air liur, dahak yang keluar ya. Kalau air liur biasanya banyak busa-busanya kan. Ya, kalau dahak kental ya. Nah, kalau bahannya biasanya diperlukan itu kurang lebih 5 mili ya, 5 mili sampai 5 mili deh. 5 mili takutnya kebanyakan. Kalau nggak mencukupi, diulang lagi. Suruh pasien minum air hangat dulu, ulang. Tarik nafas panjang 3 kali, kemudian batukkan. Kemudian handuk diperlukan untuk mengalasi dada ketika dia akan mengeluarkan, ketika dia akan batuk efektif dan mengeluarkan dahak. Bisa juga handuknya dipakai buat alas ketika melakukan postural drainase, ya. Kita agak begini posisinya, terus tepuk-tepuk, nah, tepuk-tepuk sampai dari atas ke bawah 3 kali, ya, supaya dahak yang ada di bronkus dalam tahu itu dia turun, ya. Jadi ditepuk itu begini ya. Sampai dia kadang batu-batu ya, nah, nanti langsung keluarkan
Jadi udah keluarkan, dan kalau misalnya ada sisa, ya sisa atau dia kemudian pengen muntah, keluarin aja ke bengkok, ya. Mencukupi, kalau tidak mencukupi diulang lagi ya, dan baca efektifnya baru keluarkan darah sampai kurang lebih 1 mili sampai 5 mili ya, paling sedikit 1 mili. Kemudian mengajukan pasien umur, kalau misalnya ada sisa, dia darahnya masih terus dan batuknya terus-terusan terus keluar darahnya, misalnya buang ke sini. Ini namanya hot sputum. Lalu pasiennya suruh umur minum air hangat, ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Bereskan alat, cuci tangan, dokumentasi. Berapa anjurnya, ya. Ada yang ingin tanyakan putus? Nah, kita urin tergantung posisi badan pasiennya. Kalau pasiennya pasang kateter, Takut. Ih, itu apa sih? Apa ya? Aku juga baru tahu. Kayak punya lu nggak? Aku nggak tahu, nggak pernah lihat. misalnya pasiennya, ini kateternya. Ini harusnya ada urin bagnya nih, sambungannya. Urin bag yang selang-selangnya. Enggak ada. Ini ada urin bagnya. Goblok. Jadi supaya dilanggar. Aduh, kurang tadi lagi. Ini kalau pasien itu pasang kateter, ini misalnya saluran urin bagnya ya sampai ke bawah. Pasiennya dipersiapkan dulu ya kondisinya, jaga privasi, kemudian kalau kotor boleh dibersihkan dulu bagian ininya ya, takutnya mengganggu penciuman dulu. Kemudian kita siapkan potnya yang sudah dikasih etiket, dekatkan sama bengkok. Nah, pada saat melepaskan kateter dengan selang urin bagnya, tampungannya, ini ada yang kurang sebenarnya, klem. Kalau kalian nggak mau repot, ada klem yang arterial buat menjemput di sini dan di sini dua. Tapi kalau misalnya nggak ada klem, ya udah kalian tekuklah si selangnya ini, ditekuk. Di sini juga ditekuk. Ketika mau dilepaskan di sini juga ditekuk. Kenapa? Kalau nggak ditekuk, nanti dia akan keluar bisa urinnya dari selang ini, ataupun dari sini bisa menetes cairan urinnya. Makanya harus ditekuk, ditutup, ya. Kemudian diletakkannya di tempat tidur, ya, jangan di bawah, jangan nanti terkontaminasi. Ini mah buat Kita harus tetap dijaga tempat kesterilannya tidur ya. selangnya. Sambungan ini dan sambungan ini harus dijaga kesterilannya atau kebersihannya lah minimal, ya. Jangan sampai dia ngejulur bawa kali ke kotor. Nanti pas disambungkan timbul di situ kuman-kuman sampai bisa menjalan ke atas ke saluran kencingnya pasien, nanti bisa infeksi. Makanya menjaga ini tetap diperhatikan. Ya, disimpan di sini di alas. Nah, ini kan harusnya ada pengalas lainnya, ya. Nah, ini juga boleh disimpan di sini pengalasnya. Tapi kalau dipegang juga boleh. Nah, pada saat kalian mau ngambil cairan urinnya, ini dikeluarkan dulu sedikit yang di sini, kocorin terus dicuci lagi. Nah, baru jadi ambil urin yang pertengahan, ya, baru dikocorin ke sininya, ya. Paham? Jadi jangan langsung pas dilepas langsung kocorin, dibuang dulu dikit karena di ujung ini biasanya banyak kuman, ya. Antara sambungan ini biasanya banyak kuman, supaya nanti hasilnya urinnya tidak banyak bakteri sehingga dinyatakan infeksi, padahal tidak infeksi, ya. Jadi dibuang dulu. Di ujung sini juga kan banyak kuman, ya. Makanya sebaiknya sih bersih
dibersihkan dulu, tapi nggak pengaruh sih karena ini kan diselam, ya. Yang pengaruh itu justru cairannya kalau nggak dibuang, cairan yang pertama menetes di sini dibuang dulu, baru sebelum dia berhenti dikotori ke tabung atau kotor. Ya, ambil pertengahan, ya. Jangan sekali-kali ngambil yang dari urin bag walaupun di sini. Oh, itu sudah banyak temannya karena itu sudah berjam-jam, sudah mulai banyak bakteri. Nanti hasilnya banyak bakteri, infeksinya dinyatakan si pasien, padahal kamu salah ambil sampel. Paham? Ya. Ini untuk yang pasien masa kata perempuan maupun laki-laki. Ya. Setelah diambil sampelnya, ditutup, amankan, kemudian kita sambung lagi ke bed. Bisa dimengerti? Metal. Kalau laki-laki tetap dia pakai kateter kalau mengambil sampel urin. Kalau perempuan misalnya yang sering dilakukan di kebidanan untuk mengosongkan kandung ini pada saat mau melahirkan, dia di kateter metal. Demikian juga kateter metal ini bisa berguna untuk yang perempuan ketika dia nggak bisa pipis, tapi kita mau ambil urinnya. Walaupun dia udah dirangsang minum, misalnya kalau misalnya suster saya baru pipis, saya nggak bisa keluarin pipis lagi, maksudnya masih belum kepengen pipis, ya udah kasih minum dulu 3 gelas, tunggu setengah jam, kalau dia udah pipis baru mau pipis baru kasih pot urinnya. Tapi kalau dia tirah dari pasiennya perempuan, tirah dari besar ke kamar mandi, terus dia juga bisa pipis, ya pakai kateter metal. Dimasukkan ke ureter perempuan. Ureter perempuan letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Bawah. Atas. Jangan sampai masukin kateter metal ke vagina, ya, paling atas. Ya, dimasukkan ke lubang paling atas ureter perempuan. Sebelum dimasukin, tadahin kayak tadi prosesnya. Ini kan agak lembut. Yang melakukannya itu jangan begini masukinnya ya, nanti sakit. Jadi ikuti arah ureter begini. Kelihatan ini agak ini baru begini. Ya, posisi masukinnya begini ya, bukan begini. Kalau begini sakit rasanya, ya. Jadi begini masukinnya begini. Mau coba? Loh. Takut. Dikasih pelumas dulu ya, silokain karena ini keras, tapi sakit. Kasih silokain. Kemudian, nah, dia kalau dari masukin misalnya ya, ini bukan ke buat ini kata-kata bukan ke penis ya, tapi ke ureternya perempuan. Kalau laki-laki tetap pakai kata-kata ini cara mengambilnya ya. Nah, ini dimasukkan ke sini, biarkan air yang pertama keluar, buang baru kita dahin. Paham? Itu ya cara ngambil sampel urin. Jadi tetap dibuang dulu yang baru keluar, terus masih kosong kita tarik. Paham ya? Ini harus steril, karena masuk ke dalam organ tubuh. Kemudian boleh taruh. Ya, kalau untuk laki-laki tetap dia menggunakan ini. Nggak bisa pakai kateter metal, karena dia lebih pendek. Kalau perempuan tak panjang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi, informasikan ke pasiennya, Pak, Bapak nanti pipis. Yang pertama keluar, Bapak buang dulu ya, tapi jangan sampai berhenti pipisnya, Bapak udah tampung. Ya, intinya seperti itu. Ibu juga begitu. Pipis, ibu yang pertama keluar, buang dulu, kemudian langsung tampung. Yang pertengahannya yang ditampung. Jadi masih steril urinnya. Tidak terkontaminasi dengan yang di ujung vagina atau penis. Paham? Tambah lagi rekodnya berpertanyaan. Ada yang ingin tanya untuk sampai metal. Metal. Salah ini.
pakai dulu biar bersih ya. Itu harga setelah infus berapa? Belasan nggak sih? Kalau Anak aja kayak biasa. ACL nggak tahu, belum pernah lihat. 20. Lalu dimasukkan pada pemeriksaan ya, baik sampel darahnya beku maupun yang tidak beku di vakum container ya. Kemudian untuk menentukan resiko kontaminasi dengan darah ya akibat transfusi tuberkulosis bagi pasien. Kemudian untuk menunjukkan petunjuk bagi tugas melakukan pengambilan flebotomi. Tahu flebotomi, yang tahu flebotomi? Flebotomi itu mengeluarkan darah. Tulis kalau yang nggak tahu, mengeluarkan darah yang dalam tubuh pasien itu HB-nya lebih dari normal. HB normal tahu berapa? Jauh. Laki-laki 8 sampai 14. 8 sampai 14 gram. Ya kan Pak, yang 140.000. oh hemoglobin ya. Cuma trombosit. Berapa kalau HB normal laki? 8 sampai 14 gram per desiliter. 8 sampai 14 gram per desiliter. 8 batasnya jangan 8, range-nya itu kalau laki-laki 12 sampai 14. Kalau 8 itu sudah kalau perempuan berapa? Jadi 12 sampai 14 itu HB normal laki. Berapa kalau perempuan? 11 sampai 12. Lebih rendah dari laki-laki 11 sampai 12. Jadi kalau HB-nya ketinggian kayak 18, 20, darahnya kental. Jadi harus dikeluarkan dengan cara flebotomi sesuai dengan instruksi dokter. Misalnya suster keluarin darahnya di flebotomi ya suster 100 cc. Maksudnya 100 cc dikeluarin, dibuang. Nama pasien ya, itu namanya tabung vakum yang ada jagungnya dari itu kayak jadi dia nempel di vakum ya, jadi nggak pakai spill lagi. Ini jarum seperti ini, ada bunyinya, dia nyambung. Jadi tinggal ditusuk aja, darahnya ngalir ke sini. Ada di beberapa rumah sakit, dalam rumah sakit itu aja. Ya. Ini namanya persiapan alatnya ya, itu sampai dulu di spill bergantung bagaimana darah 1 cc, 5 cc, 2 cc, 2 cc atau 20 cc juga bisa. Ya. Kemudian vakum container, ini vakum container itu darah yang tidak boleh membeku. Dia ada regimennya di sini di ujungnya untuk anti pembekuan. Jadi setelah diambil masuk ke tabung dikocok-kocok ya supaya menyatu dengan obatnya supaya vakum sampai ngelem. Ya, ini vakum container macam-macam. Kalau yang ini EDTA itu untuk pemeriksaan HB, leukemia, trombo, hematopoietik. Nah, atau sejenis pemeriksaan lab khusus darah yang lainnya. Nah, kalau yang ini biasanya untuk pemeriksaan pembekuan darah yang pasien-pasien operasi, ya, dia bentuknya seperti ini. Ada juga yang warnanya biru, bentuknya biru. Tergantung rumah sakit sih beda-beda, ya. Ada yang warna bentuknya ini kuning. Kuning itu untuk tabung yang darah steril biasanya pemeriksaan kultur darah yang darahnya steril, ya. Semua darah sudah steril, maksudnya khusus untuk pemeriksaan kultur darah. Nah, kemudian bengkok. Nah, ini namanya bak speed. Kalau bak yang agak gede namanya tabung strongen. Isinya tabung liquid. Ada swab alkohol, Dresner, ya. Speednya boleh di sini. Ini persiapan. Kemudian langkahnya langsung tadi dipraktekkan. Jangan takut supaya kamu juga suka.
Aduh. Yoi Bang Dodo. Do, say hi dulu, Do. Kursinya, Bombastic. kursi, Dodo, kursi. Mau video ini? Pasang dulu pengalasnya ya. Sampaikan dulu tujuannya tadi ya. Bu, tadi katanya di Cosmo gak mau katanya, Bu. Tadi penanya yang gede. Kalau belajar Dan lurus. pena yang gede, yang biru, yang kelihatan yang menonjol, jangan cari yang susah-susah. Belajar cari yang ini dulu, yang menonjol. Nanti lama-lama kalian udah biasa ngambil darah, yang hanya keraba aja, nggak biru, nggak nonjol, kalian bisa kasih ya. Di sini ada yang udah kerja. Udah nggak, Bu? Jadi mana? Udah kerja di klinik atau di Raya, Bu. Raya. Enggak, Bu, pernah, Bu. PKL ya SMK ya biasanya Lu di pas SMK ngambil darah gak? Sering. Speed yang kecil tapi jangan lupa dilihat expired date-nya. Kalau beli speed dilihat expired date-nya. Video lagi Dodo artis. Dodo kelihatan. Karena kalau Gede ya? dia sudah expired berarti alatnya sudah steril walaupun masih terkemas dengan baik. Jadi harus lihat expirednya. Jangan sampai nanti mengkontaminasi tubuh pasien ya. Anemia katanya, Bu. Kemudian kalau darah arteri itu darahnya tadi merah dan Segar. diambilnya di arteri. Kalau pena di mana? Radialis. Pena. Biasanya di mana? Radialis. Brachialis. Brachialis, terus pena apa lagi? Temporalis. Radialis. Di sini ya. Jadi tergantung Temporalis. jadi di arteri. Yang ini apa sih? Biasanya di arteri apa juga? Arteri mana? Arteri. Apa arteri? Radialis. Radialis berakhir. Radialis bisa. Radialis. Radialis. Di sini nih. Di raba yang berdenyut ini untuk pemeriksaan darah, analisis gas darah ya. Untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah, namanya pemeriksaannya analisa gas darah. Diambilnya di arteri bagian yang berdenyut-denyut itulah yang busuk. Ya, kalau mengambil darah arteri nanti belajarnya di KID 3 berdua deh. Ya, sekarang belum kenal. Ini darah merah dulu yang paling Iya, iya. kecil ya. Banyak anjir katanya. Sama gawat darurat. Sama. Banyak kok katanya nanti MK. Ini nggak ke video. Sakit sedikit, kalau bapak sakit tarik nafas panjang, terus dari mengembalikan dari pokoknya kuat ya, kemudian disusul. Bisa relax ya. Yang perlu diperhatikan posisi tangan tidak boleh perlu diganti. Ya, kita siapkan dulu. Hokian tahu. Iya, iya. Kalau gak hoki kelebihan. Tiga jari juga atau 2 jari minimal ya. Jangan terlalu sama kayak ini kalau jarinya mereknya kurang bagus,
Coba dulu ya gini kadang suka kesel. Kalau semua yang mainnya umur itu nggak perlu juga dia bagus kalau ya. Sekarang baru paling kuat karena dia bergerak ya. Kalau kamu coba di tangan, kemudian Wih, gede tuh. oh ya, Gede ya? pada saat dimasuk jangan ditutup begini ya. Ya, Bu. Pokoknya namanya harus ini diletakkan ya. Ya. Tusuk darahnya dia nanti keluar. Jangan tegang, Dok. Hidupin matanya, Rai. Hidupin matanya. Diusap boleh memutar ini, keluar boleh. Diusapnya ya. Kemudian pegang pakai tangan. Mata jarum menghadap kita. Mata jarum menghadap kita. Ya. Posisi berada. Posisinya 20. Ya. Posisinya 20 derajat. Masuk. Sampai keluar tanda darah. Ya. Masuk, Cok. Do napas. Ingat ya, masukin sebelumnya ini. Nggak boleh dipotong. Ya, jadi tidak boleh disatuin nanti tusuk kamu kena darahnya dia. Ya. Cukup segini dulu contoh, baru setelah itu dikasih. Ah. Do. Tarik. Aku keringet lah kalau bengkok. Hah? Ya, cobain aja, cobain. Gak apa-apa. Udah. Nah. Pakai itu dulu alkohol. Raya jangan ngawur dulu Raya. Alkohol dulu. Lurusin. Udah. Kok nggak kelihatan? Udah. Pecat. Ini ya bangkat. Parah banget. Ini. Iya. Ini bener gak? Bener. Videoin aja, videoin. Iya, so. Gak bakal mati. Jangan ragu. Mati. Nanas ya jangan ragu. Tele. Jangan pada ragu. Ayo, dua-duanya jangan ragu. Mana ini? Aku video dulu nggak bener sumpah. Ini ya. Ayo Bu Salsa, ayo. Enggak. Oh dianya aja nah. Naila gampang. Udah nanggung anjir. Harus siap anjir. Jangan ada pemaksaan anjir. Udah jangan deh. Penonton kecewa. Penonton kecewa. Masuk YouTube kok ini masuk. Masuk YouTube. Ini siapa? Masuk YouTube ini. Masuk ya. Kejum banget anjir. Ayo Naila. Ini ya. Gratis. Nanti temen gue aja lah yang jadi bahan percobaan sih. Itu sih. Ini bener gak di kos gue jadi bahan percobaan. Apa sih baik, gue mau baik. Bener gak ini? Bisa tapi miring ininya. Gimana miring? Gini dong. Iya. Oh ini ya ini. Gimana gini? Gas. Gas cuy, gas. Alkohol dulu gasnya. Jangan deket-deket nanti kursinya kegeser loh. Alkohol dulu aja guys. Bismillah Naila, bismillah.
Ini jadi kan nih penonton kecewa nanti. Jangan digituin anjing, golnya bergerak juga. Awas nanti ketegor. Lu di ujung ya? Usahain jangan di ujung, di tengah tau. Enggak, ini di sininya bisa kan? Tapi kalau sini sakit, biasanya ujung-ujung sini sakit. Demi. Nah, elunya harus yakin. Ini ya bener kok, mana? Ini beneran bisa gak? Lurus itu loh, Miring. tapi cuman miring. Ngambilnya di sininya aja. Iya juga. Pelan-pelan sih. Ya udah gak apa-apa lah. Ayo mau mulai jarum suntik kan? Itu belum dipakai. Aduh. Matanya pada batas ya. Iya, kayak info saja. Iya. Ini proses. Udah saja lagu Kak. Nice. Dapat enggak? Tarik lagi. Ayo. Tremor. Ore. Tarik napas. Dip. Pakai alkohol swab dip. Itu yang Lepas dulu, lepas. Ikat. Udah. Alkohol swab. Alkohol swab ituin. Mana? Yang tadi bekas tadi aja. Steril anjir, cepetan ini. Aduh, Pelan-pelan, jangan banyak bergerak. Santai. Ih, nyebelin. Di lama. Mana aku anjing? Ini dong, jangan gerak itu. Oh, assalamualaikum Aziz. Lu jangan jarum yang pegang. Yang ditekan tuh bukan jarum. Awas. Ini tutup ini. Apanya? Ujung ininya. Nanti awas dulu. Itu ambil tuh yang baru. apa siapa? Ujung. Kan pegangin. Ego. Disuntik. Nggak usah dipegang. Yang dipegang tuh bukan ujung ininya. Awas. Salah. Ini di sini nih. Iya. Ore, salsa ada dokumentasinya. Naila, say hi dulu Naila. Oke, nggak apa-apa, sip.